Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akram Abbas dengan NIM E1E1221114 kelas 6. Baiklah, video kali ini adalah video untuk menyelesaikan tugas final aljabar linear dengan soal yang pertama itu mengukur kemiripan 5 buah dokumen menggunakan metode cosine similarity. Dan yang kedua adalah citra digital mendapatkan matriks RGB, matriks grayscale beserta histogramnya, dan matriks citra linear dari satu gambar. Baiklah, kita ke soal yang pertama yaitu mengukur kemiripan 5 buah dokumen menggunakan metode cosine similarity. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu cosine similarity. Jadi, cosine similarity adalah metode untuk mengukur kesamaan antara dua vektor berdasarkan sudut kosinus antara mereka. Ini dihitung dengan mengukur sudut antara dua vektor dalam ruang tersebut, yang dimana jika semakin kecil sudut antara dua vektor tersebut, maka semakin besar nilai kosin similarity-nya, yang menunjukkan tingkat kesamaan yang lebih tinggi. Untuk rumus kosin similarity ada pada layar dengan keterangan berikut, yang dimana A adalah vektor yang akan dibandingkan kemiripannya dan B juga adalah vektor. Dan A dot B merupakan dot produk antara vektor A dan vektor B. Untuk ini panjang vektor A, panjang vektor B. Baiklah, adapun dokumen yang akan kita bandingkan pada video kali ini, yang Anda bisa lihat di sini, dokumen satu yang dimana Dennis dan kawannya belajar coding di rumah Aus sambil mendengarkan musik. Dan sampai dokumen 5 yang dimana saya sudah siapkan untuk kita bandingkan. Nah, setelah itu kita pisahkan setiap kata yang dimana dokumen satu akan menampilkan berapa jumlah kata tersebut dalam dokumen tersebut. Misalnya akan di sini kita memiliki kata akan pada dokumen 4 berjumlah satu dan seterusnya. Kata tersebut kita ambil dari dokumen-dokumen yang telah kita siapkan. Setelah kita mendapatkan perbandingannya, maka kita akan mencari dot dan vektor dari setiap dokumen dengan kita menggunakan rumus Excel. Kita menggunakan Word Excel yang rumusnya di sini sum product, yang dimana sampai dengan D3 dan seterusnya. Hasil tersebut kita bisa lihat di sini dari Excel. Nilai dot yang dimana dokumen 1 apabila dikali dengan dokumen 2 akan menghasilkan nilai dot 1. Begitu pula seterusnya hingga dokumen 4 kita kalikan dengan dokumen 5. Baiklah, untuk mencari nilai vektor, kita bisa menggunakan rumus berikut. Yang dimana apabila dokumen 1 kita mencari hasil dari vektornya, maka akan muncul 3,31662473. Berikutnya, setelah kita mendapatkan nilai dot dan vektor dari setiap dokumen, kita bisa menginput nilai-nilai tersebut dalam rumus similarity. Di mana untuk rumus similarity bisa kita lihat pada layar, cos sama dengan A dot B per keseluruhan A dikali dengan keseluruhan B, atau sama dengan kita bisa lihat pada layar. Apabila kita memasukkan atau menginput nilai-nilai dari setiap dokumen, kita bisa lihat nilai-nilainya di sini. Nah, misalnya dokumen 1 ada 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Kita akan memasukkan pada rumus rumus similarity kita. Misalnya di sini A ini adalah dokumen 1 dan B adalah dokumen 2. Jadi nilai tadi kita masukkan ke dalam rumus kita hingga menghasilkan 3.16227766.
Begitu seterusnya hingga kita menghasilkan nilai yang kita cari, yaitu nilai daripada dot dan vektor. Baiklah, begitu seterusnya dokumen satu dan dokumen 3, dokumen satu dan 4 hingga dengan dokumen dokumen 4 dan 5. Nah, maka dari itu dari perkalian di atas, perjumlahan di atas dan rumus yang telah kita gunakan, maka akan menghasilkan cosimilarity-nya itu dokumen satu dikali dengan dokumen 2 dan menghasilkan 0,100503782. Dari jumlah semua yang kita telah cari di atas, mulai dari vektor hingga dengan cosimilarity-nya, maka kita akan mencari derajat dari nilai cosimilarity tersebut. Untuk mencari nilai sudutnya, kita bisa mencari di sini dengan rumus ini. Ini codingan untuk mencari perbandingan derajat untuk dokumen satu dengan dokumen 2 hingga menghasilkan 84,83. Oke, antara 84 dan 83 derajat. Maaf. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan derajatnya, kita bisa menyimpulkan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apabila jika nilai kosin similarity sama dengan 0, maka dokumen yang dibandingkan tidak mirip sama sekali. Sedangkan jika similarity-nya mendekati 1, maka kemiripan tersebut semakin besar. Dan seterusnya, misalnya 2, 3, maka kemiripannya itu semakin dekat. Berdasarkan perbandingan ini, maka kita bisa menghasilkan peroleh yaitu 3 perbandingan. Dokumen yang paling mirip adalah 3 dan 5, yang dimana untuk dokumen 3 itu perkuliahan diliburkan karena situasi dan kondisi area kampus tidak kondusif. Dengan hasil konsentrasinya itu 0,365148782, dan kita bisa melihat sudut mereka itu sudut mereka kita lihat dan 35 di sini. Selanjutnya dokumen selanjutnya itu 1 dan 4 dan 15. Sedangkan yang paling tidak mirip itu adalah yang bernilai 0. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 dokumen, 5 susunan dokumen yang sama sekali tidak mirip. Misalnya saya ambil contoh di sini dokumen 2 dan 3. Seperti itu. Nah, setelah kita mencari untuk soal pertama, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu citra digital. Yang dimana kita diperintahkan untuk mendapatkan matriks RGB, matriks grayscale beserta histogramnya, dan matriks citra binar dari suatu gambar. Baiklah, pertama-tama itu kita menyediakan gambar. Lalu kita mengubahnya menjadi 16 pixel. Di sini sudah ada gambar saya dengan 16 pixel, yang dimana untuk menghasilkan gambar 16 pixel ini kita menggunakan codingan sebagai berikut yang kita bisa lihat pada layar. Untuk menghasilkan gambar ini, selanjutnya untuk mencari matriks dari gambar 16 kali 16 ini bisa kita lihat pada rumus berikut atau codingan berikut. Menghasilkan hasilnya itu matriks dengan 16 kolom dan 16 baris, yang dimana setiap RGB-nya dipisahkan.
Selanjutnya dengan menggunakan metode luminosity, kita bisa mengubah dari matriks RGB menjadi matriks grayscale 16 kali 16 dengan menggunakan persamaan grayscale R bintang 0,21 tambah G, ini adalah gray 0,72 tambah 0,07. Setelah menggunakan persamaan berikut, maka akan kita peroleh matriks grayscale-nya. Kita bisa lihat pada layar untuk matriks grayscale di sini. Nah, selanjutnya untuk menggunakan codingan untuk menampilkan histogram yang dari gambar di atas, kita bisa melihat ini codingan berikut dan akan menghasilkan output sebagai berikut, yang dimana semakin tinggi ini maka akan semakin terang. Selanjutnya matriks kemudian kita ubah menjadi citra binar dengan batas threshold yang telah ditentukan dengan codingan berikut, lalu akan menghasilkan output dengan nilai nilai citra binar berikut 1 1 1 1 dan seterusnya. Seperti satu ini adalah nilai true. Lalu kita akan menampilkan gambar citra binar kita dengan kita bisa melihat susunan koordinat tersebut yang mana telah saya screenshot. Nah, berikut citra binar yang telah kita ubah dari awal gambar yang seperti ini menghasilkan gambar yang seperti ini. Untuk penambahan kecerahan bisa kita lihat hasil gambarnya seperti ini. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.